Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Pada kali ini, Om akan mereview sebuah film horor fiksi berjudul The Toll yang dirilis pada tahun 2009. Singkatnya, film ini berkisah tentang sekelompok ilmuwan yang tanpa sengaja melepaskan parasit mematikan ketika sedang melakukan penelitian di wilayah Kutub Utara, di mana hal ini membuat mereka harus berusaha untuk bertahan hidup di tengah wilayah terpencil, serta ancaman parasit zaman purba yang ganas. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa to subscribe dan tonton video ini sampai habis. Now, children, are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film dibuka dengan sebuah video dokumentasi seorang wanita yang sepertinya tengah terluka, di mana terlihat ada sebuah serangga yang muncul dari dalam kepalanya. Kemudian berganti dengan penggambaran dampak pemanasan global yang mencairkan lapisan es di Kutub Utara. Dampak pemanasan global ini pun membuat seekor beruang kutub menjadi kelaparan, sehingga mencari makan di luar zona habitatnya. Tapi di kejauhan, sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. David membius hewan tersebut untuk diamankan, serta dibawa ke stasiun penelitian mereka yang berada di Banks Islands. Tapi ternyata mereka menemukan hal lain, yakni sebuah jasad mammoth yang telah membeku selama ribuan tahun, di mana telah terpapar oleh pencairan es akibat pemanasan global. David pun menghubungi anaknya yang bernama Evelyn agar datang ke sana guna memperlihatkan temuannya ini. Namun Evelyn menolak karena kesal terhadap sikap ayahnya yang lebih mementingkan pekerjaan. Apalagi dikala sang ibu meninggal, David pun tidak hadir pada upacara pemakamannya. Tapi setelah dibujuk, akhirnya Evelyn mau untuk datang, yang nantinya akan berangkat bersama sekelompok pelajar pilihan untuk bergabung di dalam penelitian Dr. David. Waktu pun berlalu, seorang pilot bernama Bart mendapat telepon dari Dr. David yang anehnya malah berpesan agar tidak mengantar Evelyn ke stasiun penelitian. Namun pada akhirnya gadis ini memaksa untuk ikut, sehingga dengan terpaksa Bart pun menuruti keinginan gadis tersebut dan terbang bersama 3 orang pelajar lainnya. Oh ya, sebelum lupa, ketiga pelajar ini bernama Atom Galen, Federico Fulci, serta Ling Chen, yang terlihat sangat antusias untuk meneliti bersama idola mereka yakni Dr. David. Akan tetapi saat sampai, mereka pun merasa aneh dengan keadaan stasiun penelitian yang nampak sepi dan gelap. Apalagi saat mengecek sebuah ruangan, Evelyn dikejutkan dengan sosok beruang kutub yang telah membusuk di atas meja. Don't get so close. Namun Bart dengan entengnya meminta untuk berfoto bersama makhluk berbulu ini, di mana setelahnya dia merasa kalau ada yang menggigit tangannya. Namun hal ini tidak diindahkan karena mengira kalau gigitan tersebut berasal dari kutu. Tapi ya, kita pun pasti tahu kalau ini adalah awal dari sebuah malapetaka. Di tempat lain, ternyata Dr. David bersama timnya sedang mengalami keanehan akibat terinfeksi oleh sesuatu. Dan terlihat kalau hal ini telah memakan korban. Evelyn pun berusaha menghubungi ayahnya melalui radio, di mana Jane yang merupakan salah satu peneliti merasa kaget dengan kehadirannya, sebab tahu bahwa Dr. David telah melarang Evelyn untuk datang ke sana. Alhasil, perdebatan pun kembali terjadi. Lalu pada akhirnya, David tetap memaksa sang anak agar tetap menunggu di dalam stasiun. Sebab saat ini, dia beserta kawannya berniat untuk melakukan sesuatu yang mencurigakan. Namun Jane pun tidak tinggal diam. Kemudian dengan nekat, memilih untuk menembak David dan rekannya.
Malam pun tiba, nampak semua orang yang berada di dalam stasiun mencoba untuk menghabiskan malam dengan tenang. Tapi Evelyn terbangun karena mendengar ada suara kendaraan dan melihat ada orang yang mendekat ke arah stasiun. Semua orang pun akhirnya terbangun karena keadaan ini, di mana saat memeriksa, Evelyn mendapati Jane sudah terbaring lemas di dalam helikopter. Alhasil semua orang menjadi bingung, apalagi mereka juga mengalami berbagai keanehan di dalam tubuh. Seperti lengan Burt yang semakin gatal dan meradang, serta Ling yang nampaknya juga telah terinfeksi. Melihat keadaan Jane yang semakin parah, semua orang sepakat untuk segera pergi dari sana guna mencari pertolongan. Namun tanpa disangka, ada yang telah mensabotase helikopter dan diduga kalau ini adalah ulah Jane. Jelas hal ini membuat mereka semakin bingung. Apalagi gak lama Ling melaporkan kalau keadaan Jane semakin parah sampai muntah darah. Di mana gak lama, wanita ini pun menghembuskan nafas terakhirnya. Akibat kejadian tersebut, membuat Evelyn semakin khawatir lalu nekat untuk pergi menuju tempat sang ayah bersama dengan Galen. Sedangkan Burt akan berupaya memperbaiki helikopter agar dapat segera pergi dari sana. Dan saat sampai di lokasi, Evelyn tidak dapat menemukan keberadaan sang ayah, tapi malah mendapati mayat mammoth yang merupakan tujuan utama penelitian ini. Tapi dia pun menyadari ada hal yang ganjil, sebab ada sekumpulan telur serangga yang masih hidup di dalam otak hewan tersebut. Namun penemuan ini berubah menjadi rasa cemas tatkala Evelyn melihat sebuah makam yang baru saja dibuat dan mengira kalau itu adalah makam ayahnya. Evelyn dan Galen pun kembali dengan perasaan sedih, di mana dia pun berasumsi kalau teror yang dialami ayahnya telah sampai ke tempat mereka. Apalagi saat mengecek keadaan tubuh Jane, yang saat ini telah menjadi sarang telur serangga. Evelyn pun semakin yakin bahwa parasit ini adalah sumber malapetaka di tempat tersebut yang diduga merupakan serangga zaman purba, di mana serangga ini memiliki daya tahan yang luar biasa karena mampu untuk bertahan hidup setelah membeku selama ribuan tahun dan terbangun akibat pemanasan global. Hal ini jelas membuat semua orang menjadi cemas karena besar kemungkinan kalau Burt dan Ling telah terinfeksi, sehingga Evelyn memutuskan untuk mengkarantina tempat itu serta berniat membatalkan helikopter penolong yang sebelumnya telah dipanggil oleh Federico. Tapi pria pengecut ini tidak terima dengan keputusan tersebut karena ingin segera pergi dari sana. Sehingga dia mengamuk dan menghancurkan alat komunikasi agar Evelyn tidak dapat menghubungi siapapun. Teror parasit purba ini pun semakin nyata tatkala mereka menyadari kalau telur larva yang berada di dalam tubuh Jane telah menetas. Sehingga Burt pun berinisiatif mengeluarkan serangga yang bersarang di lengannya. Namun karena keterbatasan alat serta tenaga ahli, hal tersebut akan sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga dengan nekat, Burt memutuskan untuk mengamputasi lengannya menggunakan golok. Lalu setelah proses menyakitkan tersebut, sekumpulan serangga pun mulai keluar dari potongan lengan tersebut, di mana Galen langsung berusaha untuk membakar serta mengamankannya. Kemudian mengambil perlengkapan medis darurat yang ada di kendaraan. Tanpa diduga ya, Evelyn pun menemukan sejumlah catatan penelitian ayahnya yang menyimpulkan kalau serangga purba ini adalah hewan vertebrata, yakni golongan hewan yang memiliki tulang belakang, sehingga bisa disimpulkan kalau spesies ini masih bersaudara dengan manusia. Evelyn juga menemukan sebuah kaset rekaman video ayahnya dan menduga kalau benda ini berisi informasi penting tentang hewan tersebut. Sehingga dengan nekat, dia pun pergi ke dalam ruangan tempat mayat Jane berada. Sebab dengan bodohnya ya, mereka meninggalkan kamera milik David di tempat tersebut. Untungnya Evelyn dapat keluar dari ruangan tersebut dengan selamat dan berhasil mengambil kamera ayahnya. Kemudian memutar video rekaman tersebut. Tapi saat akan menonton, mereka dikejutkan dengan kehadiran hewan purba ini. Dan ternyata saat kembali mengecek ruangan sebelumnya terlihat kalau ratusan hewan ini telah menetas menjadi sebuah koloni yang kelaparan.
di mana terlihat kalau keadaan Ling yang dikarantina di dalam ruangan lain pun juga semakin parah. Tapi gilanya ya, Federico malah menembak wanita tersebut dengan alasan kalau nggak ingin melihatnya menderita. Akan tetapi kita pun tahu kalau semua itu hanyalah sebuah tindakan pengecut dari seorang pria yang hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Di mana pada akhirnya Bart pun mengajukan diri untuk mati bersama dengan Ling dengan cara menyuntikkan obat bius dalam dosis tinggi sebab dia tahu kalau dirinya pun sudah tidak tertolong lagi. Kemudian mereka bertiga memutuskan pergi keluar sembari menunggu bantuan datang. Tapi Evelyn pun tahu kalau sebenarnya Federico juga telah terinfeksi parah dan seharusnya ikut dikarantina seperti Ling dan Bart. Namun karena nggak ingin mati konyol seperti yang lain, pria pengecut ini berusaha menutupi jejak dan berniat membunuh kedua temannya. Beruntung di saat kritis, Dr. David muncul dan menembak pemuda tersebut sehingga Evelyn pun langsung merasa lega dan bersyukur akan kehadiran sang ayah yang ternyata masih hidup. Walaupun ya saat ini, dia dalam keadaan terluka akibat ditembak oleh Jane. Setelah itu Dr. David berkata agar segera membakar fasilitas tersebut. Namun saat di dalam, Evelyn pun merasa curiga dengan sikap sang ayah yang dengan tenang menyuruh untuk membakar segala hasil penelitiannya. Sehingga mereka berdua kembali menonton video sebelumnya, lalu menemukan sebuah fakta gila di mana terlihat kalau ayahnya dengan sengaja memasukkan parasit purba tersebut ke dalam tubuhnya. Dikarenakan dia ingin membuat sebuah pandemik jika nanti kembali ke kota besar dengan tujuan agar orang-orang saat ini lebih waspada terhadap bahaya pemanasan global. Hal ini jelas membuat Evelyn dan Galen kaget sebab aksi nekat tersebut akan memakan banyak korban jiwa. Tapi di satu sisi, Dr. David pun sudah bertekad untuk berkorban karena berpikir kalau ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan masa depan bumi. Sehingga mengunci mereka berdua di dalam tempat tersebut di saat heli penyelamat sudah mendekat. Lalu dengan nekat mereka berdua menjebol jendela untuk dapat keluar dari sana. Dan Galen pun langsung melompat ke arah helikopter guna mencegah Dr. David kabur dari sana. Tapi naas, pegangannya malah terlepas dan membuatnya terjatuh dari ketinggian. Sehingga dengan terpaksa, Evelyn pun mengambil senapan, lalu menembak heli tersebut hingga terjatuh ke arah fasilitas dan meledakkan tempat tersebut. Dia pun segera mengecek keadaan Galen yang tengah sekarat, di mana pada akhirnya pemuda ini pun menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan Evelyn di tempat tersebut bersama dengan para parasit yang sepertinya juga tengah berjuang melawan kobaran api. Scene pun berlanjut pada hari berikutnya dengan kedatangan tim penyelamat yang lain dan menemukan Evelyn yang tengah lemas di dalam helikopter. Di mana kemudian sosoknya pun menjadi terkenal, bahkan dianggap sebagai pahlawan karena telah mencegah kehancuran dunia dengan menghentikan aksi ayahnya. Tapi di tempat lain, terlihat ada seekor anjing pemburu sedang memakan bangkai burung gagak yang sepertinya telah terinfeksi parasit purba tersebut. Jadi ya bisa diasumsikan Evelyn gagal untuk mencegah bencana ini. Dan terlihat kalau anjing tersebut sedang menuju daerah pemukiman bersama majikannya. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, kalau boleh bilang ya, mungkin ini bukanlah film terbaik dari Val Kilmer. Apalagi tema yang diusut mengenai bahaya pemanasan global pun kurang berasa di dalam film ini. Namun di satu sisi, The Town menampilkan elemen horor yang kuat, yang terus-menerus membuat penonton merasa nggak nyaman. Apalagi jika kalian ya mempunyai fobia terhadap serangga. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.